Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 22-29. Galatia 3 ayat 22-29. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 3 ayat 27 dan 29. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Judul renungan kita hari ini adalah, Bertekun dalam Iman Kita, ditulis oleh Riris Neil Yulinar. Sahabat suara kasih, ketika dunia dijadikan, Allah merancangkan segala kebaikan di dalamnya. Satu demi satu secara detail dirancangnya dengan sempurna. Namun kejatuhan manusia pertama dalam dosa, melahirkan dosa-dosa selanjutnya, yang tidak akan pernah dapat dihentikan selama dunia ini masih ada. Dari kisah Adam dan Hawa, kita akan terus tersambung dengan manusia-manusia yang memiliki iman percaya yang luar biasa. Putusnya hubungan antara Allah dan manusia mulai diperbarui oleh seorang dengan iman yang teguh, yaitu seorang Nuh. Ketika pertama kali Allah berfirman dan memerintahkan untuk membuat bahtera yang besar, Nuh memulai ketaatannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Di saat orang-orang sekitarnya hidup berdampingan dengan dosa,
Nuh memilih untuk tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Hubungannya dengan Allah bukan lagi hanya tahu, tetapi benar-benar dekat dan melekat. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Cemooh, ejekan, bahkan tekanan dari banyak pihak, bisa saja meruntuhkan imannya, tetapi terbukti tidak berlaku. Nuh tetap mewartakan akan terjadinya hukuman bagi semua orang, dan mengerjakan segala yang Tuhan perintahkan dengan taat. Hidup berdampingan dengan banyak orang yang melukai hatinya, sama sekali tidak mengurangi kasihnya akan orang-orang di sekitarnya, karena ia tahu ada hati Allah di sana. Sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya namun dia imani, membawanya mengerjakan pekerjaan besar dari Allah. Imannya tetap teguh, karena ia tahu, Allah tidak akan pernah salah dalam kehidupan setiap orang. Kisah tentang Nuh tidak hanya berdampak bagi bangsa Israel, tapi bagi setiap manusia hingga saat ini. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Jika masih ada keraguan dalam hati kita saat ini, mari kita sama-sama berdoa, agar Bapa terus menguatkan iman percaya kita, untuk bisa melakukan banyak hal besar, yang hingga saat ini belum pernah kita lihat. Bapa, ajar kami memikirkan dan melakukan banyak hal tentang-Mu. Mungkin sesekali kami meragukan janji-Mu, tapi tetaplah menguasai hati dan pikiran kami, agar di dalam segala hal kami tidak goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.